ya walaupun bukan pacaran ya, tapi seneng aja gitu, namanya bocah lagi suka-sukanya. Terus ada orang yang spesial itu duduk di sebelah lu. Halo semuanya, nama gue Arya dan hari ini adalah giliran gue untuk cerita-cerita. Mulai dari mana ya? Eh, Gini deh, nyokap tuh suka bilang ke gue bahwa gue tuh suka mobil dari lahir. Dan gue inget banget waktu gue umur 5 tahun gitu ya, gue kan dulu mobil gue Innova yang pre-facelift paling pertama. Dan gue tuh suka dipangku sama bokap, jadi bokap tuh yang mencet gas rem dan eh, gue yang muter-muter setirnya gitu. Alhamdulillah nggak pernah nabrak lah ya. Dan mungkin itu salah satu memori terbaik gue dengan bokap gue. Lanjut tentang bokap, ya karena dia tuh penting banget dalam development gue sebagai anak mobil ya. Jadi bokap gue tuh pecinta 4x4 uh, dan dia tuh selalu punya moto gini ke gue, newer is better. Tapi entah kenapa jadinya gue malah kebalikannya dia total, karena gue anak sedan dan gue suka mobil tua. By the way, ini mobil gue ini Toyota Camry 2019. Agak jauh ya sama mobilnya Icat ya. Ya emang jauh lah, jujur aja emang jauh. Gue bukan ngomong Icat kaya gue miskin, bukan gitu ya. Maksud gue emang upbringing kita tuh beda. Icat tuh keluarga besarnya tuh suka mobil, dengan ya mobil tuh passion mereka. Sedangkan kalau keluarga gue, daripada beli mobil, mungkin menurut mereka mending beli rumah atau beli, ya mungkin barang yang menurut mereka lebih berguna. Ya kalau kata bokap gue pasti dia bakal bilang buat apa, ngapain gitu. Kita keluar komplek dulu. Ada Miata. Miata putih rapi kok. Oke. By the way, gue pakai masker karena ya gue tinggal di Jakarta. Kalau ada polisi yang ngeliat pasti gue diberhentiin. Jadi ya mohon maaf. Waktu gue kecil tuh mobil gue minivan terus, MPV. Jadi pertama ya Innova itu, terus ada Honda Fit, terus ada Mazda Biante. Dan waktu gue kecil tuh gue pengen banget punya Alphard. Waktu gue baru mau masuk SD itu kan Alphard generasi kedua tuh baru keluar, dan ya keren banget gitu loh di mata gue. Apalagi kan ya itu mobil pertama yang gue tahu yang ada pilot seat gitu. Ada pilot seat, ada sunroof 2 depan belakang, terus ya keren gitu, menjadi kayak mobil VIP. Dan kan waktu gue SD pasti gue bandingin sama Fit kecil punya gue itu, dan ya jelas lah kenapa pengen punya Alphard gitu. Terus ada sebuah mobil yang istilahnya datang ke hidup gue, dan persepsi gue jadi berubah selamanya gitu. Mobil itu adalah Toyota Camry tahun 2013. Ya kakaknya mobil ini lah. Ya seneng aja ngeliatin, di mata gue tuh kayak keluarga gue tuh makin tinggi derajatnya gitu. Dan sebagai anak tuh gue mikir kayak wah bokap gue makin sukses tuh, dan pasti sebagai anak ya pasti lu pada juga seneng ngeliat bokap lu naik daun gitu ya. Fast forward ke tahun 2019, bokap gue tuh pindah kerja, dan pas bokap gue pindah kerja itu mobilnya tuh dikasih ke bokap gue jadi ceritanya. Dan waktu itu pas tahun dimana gue bikin SIM, dan jadi kan gue mulai belajar tuh, dan pilihan mobilnya adalah kalau bukan Camry itu ada CR-V Turbo yang baru banget waktu itu, baru beli. Jadi ya
di mata orang tua gue mending gue bawa mobil yang agak lama daripada gue bawa mobil baru mereka. No problem sih buat gue, karena gue suka ini, karena gue lebih suka Camry itu, dan ujung-ujungnya ya kayak gue bilang bener-bener nempel di hati gue. Ya itu mobil pertama yang gue bawa sendiri pasti. Terus itu juga mobil yang pertama kali gue nabrak, dan itulah mobil yang menemani gue pas gue cabut sekolah di siang hari. Tapi jangan ditiru, only cabut when you're gabut gitu. Ya pokoknya ceritanya banyak tuh mobil, tapi cerita yang paling nempel di hati gue lah ya, itu tuh gini. Jadi waktu gue kelas 12, jadi kelas 3 SMA ya, itu ada perempuan di kelas gue yang gue suka. Sebetulnya kita tuh sekelas udah 2 tahun ya, dan kita udah deket dari awal-awal SMA sebetulnya. Tapi gue nya mulai suka di kelas 12 itu. Jadi pas sebelum ujian sekolah tuh gue suka gue suka nganterin dia ke stasiun kereta, karena rumahnya dia lumayan jauh ya, dan rumahnya dia lumayan jauh, dan ya baliknya pakai kereta. Dan ya walaupun bukan pacaran ya, tapi seneng aja gitu, namanya bocah lagi suka-sukanya. Terus ada orang yang spesial itu duduk di sebelah lu, ya menghangatkan suasana dan membuat mobilnya makin nyaman dibawa gitu. Mungkin nanti gue lanjutin ceritanya kali ya. Komen aja kalau mau tahu ceritanya lebih lanjut. Ya jadi itu cerita tentang Toyota Camry ya, walaupun bukan yang ini ya. Toyota Camry yang amat sangat nempel di hati gue. Ya, jadi itulah kenapa gue suka sedan. Ya sebetulnya diawali dengan satu mobil, dan lama-lama ya makin seneng aja sama semuanya gitu. Jadi sekarang mungkin lu bakal nanya, gimana caranya gue bisa suka mobil tua gitu. Sebentar ya, ini agak serem. Oh my god. Ya ini hidup di Jakarta tuh gini, berhenti gara-gara ada motor yang ngambil jalan lu. Jadi kenapa gue suka sama mobil tua tuh gini, waktu gue kelas 12, bokap tuh suka bilang ke gue dia mau beliin gue Jimny baru buat kuliah. Dan dia bilang Jimny karena satu, dia suka 4x4, dan dua, karena ya menurut gue juga lucu sih mobilnya. Ya lu tahu ya, lu lihat aja yang warna neon yellow itu kan bikin orang ngelirik lah ya. Tapi pas awal-awalnya ada covid tuh kan, katanya produksi Jimny tuh mau di stop, dan harganya makin digoreng kalau di Indo. Jadi lama-lama gue sama bokap juga mikir, mager, dan ya repot aja, males nunggunya gitu. Terus ada juga aspek value for money-nya. Kalau lu pakai duit buat beli Jimny yang top trim, itu lu bisa beli Range Rover Sport sebetulnya yang tahun 2007. Jadi ya lu bayangin aja, ini jangan ngomongin rewelnya, tapi lu bayangin aja, pilihannya tuh Jimny atau enggak Range Rover. Ya masa lu nggak mau sih punya Range Rover? Karena ada pemikiran itu, gue jadi mikir-mikir lagi, nyari-nyari mobil lain yang mungkin lebih asik lah ya, dengan budget yang kurang lebih sama. Pertama gue ngeliat ada Mercy Wagon yang S202, terus ada 300 CE dan CLK 240. Jujur ya gue hampir ambil sih CLK, tapi bokap gue bilang udah nanti dulu lah. Oke, nggak apa-apa, karena kan emang ya pas lagi covid juga nggak tahu buat apa gitu, dan kita juga nggak tahu kapan gue ke Bandung buat kuliahnya. So ya udah, at this stage gue mulai kenal dan mulai deket sama Icat. Dan mobil dia yang pertama gue lihat tuh sebetulnya Golfnya, karena waktu itu
Waktu itu BMW-nya dia lagi di bengkel, lagi masang body kit. Nah, dan gue lihat, mungkin ini topik untuk video lain, tapi basically dia modif habis-habisan tuh mobil. Cukup gila modifnya. Kapan-kapan mungkin kita bahas. Terus gue ceritain dia dapat mobil itu dengan harga yang cukup murah. Nah, gue jadi mikir, why not gue gitu juga, beli mobil yang murah terus gue modifin. Makin lama kan dia mulai merintis usaha dia yang jual BMW The Bavarians itu. Nah, dan gue mulai ngeliat tuh ada E30, E36, M46 nya dia. Dan gue sempet nyobain juga sih. Ya lucu-lucu gitu loh. Mobilnya nggak mahal, tapi ya masih they still put a smile on your face gitu. Tapi kalau Icat itu kan dia suka BMW seri 3 yang sebetulnya agak kecil, dan jujur kalau lu bandingin gua sama Icat di real life, itu bakal kelihatan beda ukuran kita kayak gimana. Jadi kalau gua keluar dari BMW seri 3 yang kecil gitu, itu sebetulnya agak aneh gitu. Ada Volvo XC90. Nice. Karena ukuran gue sebagai seseorang gitu ya, gue emang lebih ngincer mobil yang gede. Biar kalau gue keluar nggak aneh, dan kalau gue dan juga ya emang seneng ada presence gitu di jalan, walaupun ya kadang-kadang nyenggol manja. Anyway, at one point gue cobain E46 nya Icat, dan karena itu gue jadi penasaran nyobain seri 5 nya, which is E39. Dan waktu itu ada E39 yang warnanya lucu, warnanya Calypso Red, dan itu tuh jarang, karena Calypso Red itu kalau lu mau E39 lu harus special order, dan ya pokoknya ini original paintnya dia. Jadi gue penasaran, gue datengin, dan di sini gue mulai dapat apresiasi untuk BMW tua, karena ada wanginya, ada ada vibe-nya, dan dashboardnya itu kan yang mengsot agak ke arah driver gini. Jadi unik gitu. Ada charm-nya sendiri. So gue lihat, dan sebetulnya gue lumayan suka. Tapi karena waktu itu harganya agak di atas pasaran dan agak jauh ya, jadi gue skip dulu. Terus gue ngelihat kakaknya E38 seri 7. Lebih gila lagi ya. Waktu itu gue sempet nyobain E38 yang punya salah satu showroom mobil bekas BMW. Dan jujur itu E38 salah satu mobil yang terbaik yang pernah gue nyobain. Dan gue bukan bandingin sama Camry ya. Kalau gue bandingin sama Range Rover yang paling baru tuh tetap lumayan lah E38. Jadi E38 yang gue cobain itu adalah 735IL yang barang dagangan. Tapi itu pokoknya itu in tip top shape banget, bagus banget. Kursinya rapi, interiornya rapi, dan mobilnya ganteng. Apalagi karena ditempelin velg Alpina 21 inch, jadi makin wow begitu. Tapi gara-gara harganya wow banget ya, jadi gue skip juga sadly. Oke. Setelah gue lihat E38 tuh ya, gue dapet take away bahwa punya mesin V itu asik juga ya. Jadi mungkin kalian agak bingung ya, karena 735 tuh kan nggak terlalu gede cc-nya. Tapi di saat itu BMW ngasih mesin V8 ke hampir semua seri 7-nya dia, kecuali V12 sama ada inline 6 di 728. Nah, V8 ini namanya M62B35, dan itu ya pokoknya waktu itu halus banget, dan gue seneng gitu. Apalagi kalau dikasih knalpot yang bener, suaranya jadi keren, bukan kayak gitu. Jadi gue mulai ngari-ngari mobil yang mesinnya V8, tapi mungkin yang harganya nggak se wow E38 itu. Nah, tiba-tiba bokap bilang ke gue gini, daripada kamu kecapean nyari E38 dan adanya yang gitu-gitu doang, mending nyari seri 5. Nah, gue tiba-tiba mikir tuh, emang ada seri 5 yang V8? Mungkin maksudnya bokap tuh cari E39 kali ya.
Tapi ya E39 yang V8 tuh jarang banget. Kalau bukan M5 ya 540. Jadi agak susah. Dan ini at this point gue pengen cari mobil yang bener-bener murah, jadi gue bisa modif sesuka gue. Jadi gue mulai ngelihat kakaknya E39, seri 5 E34. Bentuknya sebetulnya nggak semudah E39 gitu. Dan karena bentukannya tuh kayak E30 yang agak lebih gede, itu tuh jadi bener-bener ya 90s banget gitu rasanya. Dan waktu itu ada E34 530i di mana mesinnya V8 juga itu. Namanya M60 B30. Sebetulnya itu satu generasi sebelum mesinnya E38. Jadi karena kan mesinnya E38 yang gue cobain itu M62 B35, kalau yang ini M60. Harganya lumayan murah ya. Dan warnanya biru. Dan gue penasaran gitu. Gue mau lihat gitu. Karena belum PPKM juga kan, jadi ya datengin aja. Jadi mobil itu ada di Cibubur, gue datengin, dan tadinya gue nggak langsung dapet feelingnya sih. Gitu. Pertama ada velgnya yang let's just say nggak tepat untuk E34. Ditambah ada knalpotnya yang bener-bener suaranya hanya bass doang. Jadi nggak ada karakter mesinnya. Kalau V8 yang sisinya kecil tuh kita agak pengen denger lebih nyaring gitu ya. Tapi ini bener-bener cuma bassnya doang, jadi rasanya kayak motor trondol gitu, kayak Vario ditempel knalpot. Kan nyebelin kan. Oke, jadi gue tawar bener-bener rendah ya. Dan ownernya kayaknya mau aja gitu lepas gitu ya. Toh mobilnya juga nggak perfect dan ada beberapa masalah yang masih harus dibenerin selain knalpot dan velg yang gue bilang tadi. Tapi gue nggak langsung deal gitu ya. Gue pulang dulu, terus ya gue pikirin dan entah kenapa gue ada aja feeling gitu. Oke, ini bisa bagus. Jadi ya the rest is history gitu. Gue sikat tuh E34. Dan ya kayak gue bilang gitu, mobilnya kan nggak perfect ya. Jadi ya transmisinya ada masalah, terus catnya juga nggak kinclong, velgnya itu kayak gue bilang bannya botak, bla 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 bla, banyak lah. Tapi pokoknya hal pertama yang gue lakukan ke mobil itu tuh sebetulnya ganti knalpotnya. Dan setelah gue ganti knalpotnya, itu kan Valvetronic ya gue gantinya, jadi bisa berisik bisa enggak. Bener-bener pas gue ganti knalpot tuh gue pulang bener-bener cuma senyum-senyum doang. Karena emang walaupun masih belum selesai ya, walaupun istilahnya missionnya belum komplit gitu, tapi gila suaranya mantep banget. Ya kalau lu tanya Icat, pasti Icat bakal bilang BMW itu mesin paling ikoniknya itu yang 6 silinder, tapi V8 ini tuh not bad. Bener-bener suaranya top lah. And then PPKM datang. Jadi ya sedih gitu, gue ngelihat mobil itu diem di tempat, nggak bisa gue keluarin. Dan ya mau apa lagi gitu. Jadi gue berharap masa susah kita ini selesai secepatnya, supaya ya pertama gue bisa benerin tuh E34, dan gue juga bisa bikin video bareng sama Icat dan teman-teman yang lain gitu. Jadi ya until then, stay safe di rumah aja. Nama gue Arya, dan ini ngobrol mobil santuy.
See you next time.